mungkin ini harta ini tidak diridhoi, tidak ada barokahnya, sehingga kok kita bisa mudah percaya sama orang yang baru kita kenal. Nah, berarti kondisi itu justru setelah Bapak ada sangkutan riba itu? Betul. Sebelumnya baik-baik saja. Jadi sebelum ada riba itu, setelah saya berhutang Bang. Ya. Ada aja masalah muncul. Itu mulai dari angka berapa Pak? Pada saat pinjaman berapa tuh? Udah dari 1,1 itu dan sekarang melambung jadi 5,6. Ya, dan saya kalkulasikan uang-uang yang hilang itu ya, saya hitung-hitung nilainya sama dengan hutang saya gitu. Jadi 5,6 ini hutang sekarang? Iya. 5,6-nya hilang? Iya, jadi ya paling selisih 100-200 juta lah gitu. Ya paling selisih 100-200 juta lah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MTR, Masyarakat Tanpa Riba, dan MTR dari Pub. Alhamdulillah hari ini kita mau berbincang-bincang dengan pengusaha dari Bekasi. Beliau ada beberapa bisnis, diantaranya bisnis kayu, karton, dan juga kargo Pak ya? Betul. Beliau dengan Pak Abeng dan juga Bu Novia. Alhamdulillah ini big win buat kami bisa berbincang langsung dengan beliau sekalian, mudah-mudahan akan menginspirasi. Nah, hari ini kita telah selesai melakukan pembelajaran ya selama 4 hari di PBTR atau platform bisnis tanpa riba. Nah, tapi sebelum itu kita ingin tahu nih ceritanya awalnya sebelum bergabung dengan MTR, apa yang menjadi motivasinya gitu ya, sehingga kok mau bergabung dengan MTR. Awal mulanya seperti apa perjalanannya? Boleh Pak Abeng mungkin diceritakan awal mulanya seperti apa yang menjadi dasar nih kok Abeng tertarik dengan MTR itu? Ya. Baik, terima kasih Pak Lukman. Mungkin saya izin buka ininya, maskernya. Jadi dasar pemikiran kami berdua adalah dari tentunya dari permasalahan bisnis, di mana dalam pandemi ini memang kita ada sedikit mengalami penurunan dalam segi omset. Lalu kita sendiri punya kewajiban yang memang itu tidak bisa kita hindarkan dari bulan ke bulannya, dan di luar itu juga kita merenung selama ini ada apa, mungkin ada yang harus kita perbaiki. Nah, kita coba mencari informasi. Kebetulan kita melalui YouTube channel, dan kebetulan saya juga follow Instagramnya MTR. Kita mendapatkan beberapa informasi dari MTR yang mungkin ternyata ini bisa menjadi salah satu solusi buat kami berdua. Yang dibutuhkan gitu Pak ya? Betul. Nah, sehingga akhirnya kita berdiskusi berdua untuk memulai dicoba diseriuskan lagi. Sehingga waktu itu saya mencoba mencari informasi kontak number di dari YouTube itu ya? Ya, betul, di YouTube yang ada tertera nomornya. Saya coba menghubungi nomor Pak Lukman kalau nggak salah ya? Iya, betul. Lalu, dari situ kita tindak lanjuti terus, sehingga akhirnya kita memutuskan untuk ikut hadir di TTFM. Awal mulanya ya. Dari situ sempat loncat dulu ke TTFM ya, gitu ya. Jadi kita loncat ke TTFM dulu, lalu ternyata ini asik untuk diteruskan gitu, sehingga kita lanjut lagi ke SMHTR waktu di Solo. Di Solo ya. Nah, habis dari Solo kita lanjut lagi ke Bogor di Songdolken ini, sehingga kita kejar sistem sebulan nih. Kejar sistem sebulan. Supaya kita bisa sekalian gitu ya. Ya, bisa akselerasinya lebih cepat. Betul. Mungkin itu kalau informasi yang awal cerita dari saya. Nah, kita berdua. Kan sebelum ke TTFM itu saya ingat betul tuh. Ya. Pada saat itu kan malam tuh kita teleponan ya. Ya, ingat betul. Iya. Waktu itu saya memang coba menggali masalah Bapak tuh gitu kan ya. Kalau dasar kan kurang lebih bebannya tuh sekitar 5 ya kalau nggak salah ya, 5 lebih atau tepatnya 5,6 M. 5,6 miliar. Di masa pandemi ini justru yang menjadi titik sadar gitu ya Bapak dan Ibu ya, gitu. Sebenarnya ya. Boleh mungkin Bu Novia ceritakan mungkin saya nggak tahu nih awalnya Ibu tahu nggak sih Bapak ngumpul MTR atau tahu. Justru waktu itu sebenarnya awalnya saya sudah follow dari berapa tahun yang lalu ya. Oh gitu, ya. Sudah lebih dulu malah. Cuman waktu itu masih belum jadi yang kami hadapi itu banyak ditipu-tipu orang lah gitu. Ada datang orang ngajakin bisnis ini hilang.
Waktu itu 3 tahun yang lalu ya, sebelumnya Betul. ya 1,4. Kehilangan 1,4 Iya. ditipu orang gitu. Ya, maksudnya ada Oke, bisnis oke. ini, ada nawarin investasi ini, ada ini segala macam. Waktu itu saat itu masih 1,1 ya utang kita Iya. ya. Waktu itu saya bilang kenapa ya ini ya. Nah, saya udah lihat MTR tuh kan waktu itu kan. Cuman ya kita masih main logika ya waktu Ya, itu. masih merasa Bapak aman merasa, gitu ya. Maksudnya apa ya? Udahlah kita jual rumah aja, gampang segala macem. Nah, ya karena ketidaktahuan kita gitu kan. Ya kita ya top up lagi hingga akhirnya kita top up lagi sampai di angka sekarang 5,6 itu. Dan seberapa bulan ya setelah top up itu kejadian itu datang lagi gitu. Maksudnya kejadian itu maksudnya tertipu lagi? Ya betul. Ada datang lagi tiba-tiba ngajakin invest ini segala macam. Ya. Waktu itu 3,4 langsung. Nah sebenarnya yang bikin shock itu ya itu gitu awalnya gitu kan. Ya. Tiba-tiba begitu terpukul kami ya. Dari situ kita kan muhasabah ya. Ada apa sebenarnya ini kita gitu kan? Apa kita kurang bersedekah? Apa kita lalai gitu kan? Kita bermuhasabah, mencari-cari informasi gitu. Ya udah, pas kebetulan ketemu lihat MTR, cobalah konsultasi. Akhirnya kan diketemukan dengan Pak Arif Ya, ya. awalnya saya coba ajak ketemu dengan Pak Arif ya, Ya. di Bekasi ya. Betul, Pas betul sekali. ketemu Pak Arif itu dikasih buku merah lah saya kan. Oke, ya betul. Saya baca di buku merah itu, masya Allah. Semua yang saya alami itu ya itu. Ada di buku merah itu. Permasalahan itu dari Sama. riba itu gitu. Apalagi yang paling kena itu Allah kan di situ ada Allah akan mendatangkan orang yang akan merampas atau mencuri harta kamu. Itu yang paling kena banget di hati saya gitu. Jadi ya ribanya itu gitu. Ya, jadi di situ kita narik kesimpulan. Jadi titik daripada semua permasalahan ini ternyata ada di riba. Dan Jadi gerbangnya dari utang itu. Terbangnya dari itu. dari riba itu yang menjadi semua permasalahan, karena kita coba bermuhasabah diri. Kita sih tidak pernah berbuat jahat ke orang, tidak pernah menipu orang, tetapi kok digituin terus gitu kan. Artinya oh ini masalahnya di mana, ternyata kita baru setelah angka itu semakin besar. Nah, jadi di situ kita bermuhasabah diri, kita narik kesimpulan, ya udah pokoknya kita harus berubah gitu. Akhirnya ya udah kita mulai itu cari referensi di MTR, dan ternyata selain di buku merah, di testimoni yang kita lihat di YouTube juga, itu ternyata nyaris hampir yang sama ceritanya. Sama, iya. Gitu. Jadi ya kita semakin kuat. Nah, akhirnya ya alhamdulillah kita semakin kuat, tekad kita wujudkan dengan action. Nah, kita langsung beraksi, kita langsung menghubungi MTR, kita langsung daftar, dan ilmu-ilmu yang kita dapat di MTR insya Allah akan menjadi bekal kita ke depannya untuk menata bisnis ke depannya supaya lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini juga bisa jadi amal jariah buat para coaching di MTR, Pak Kuman dan teman-teman, juga orang-orang yang sudah membawa saya ke MTR. Amin, alhamdulillah. Ini sangat luar biasa. Jadi Iya. ternyata prosesnya justru tadi sempat bisnis mungkin kan agak drop, terus ada harapan bekerja sama dengan orang tuh dalam rangka mengembangkan bisnis. Betul. Betul. Oh iya, ternyata terlampau percaya gitu ya. Ya, Tapi Iya. motif kenapa sih akhirnya kok nggak mau percaya? Nggak ngerti, masih mungkin gitu ya Pak. Ya. Itu apa? Karena memang mau spekulasi aja atau bagaimana? Kok sampai? tapi kalau saya untuk masalah satu itu kelihatannya memang mungkin ini harta ini tidak diridhoi, tidak ada barokahnya, sehingga kok kita bisa mudah percaya sama orang yang baru kita kenal. Betul. Nah, berarti kondisi itu justru setelah Bapak ada sangkutan riba itu? Betul. Oh, oke. Sebelumnya Baik-baik nggak ada. saja. Jadi sebelum ada riba Iya. itu, Setelah saya berhutang bang, Ya. ada aja muncul tuh masalah muncul. itu mulai dari angka berapa? Pada saat pinjaman berapa tuh? Udah Dari mulai 1,1 Start itu dari 1,1. awal. dan sekarang melambung jadi 5,6. Ya, dan saya kalkulasikan uang-uang yang hilang itu ya, saya Identik hitung-hitung angkanya. nilainya sama dengan hutang saya gitu. Jadi 5,6 ini hutang sekarang, Iya. 5,6 nya hilang. Iya, jadi ya paling selisih 100-200 juta lah gitu.
Jadi saya kan bermuhasabah, saya kalkulasi utang saya sekian, hilangnya pun sekian. Berarti ini ada yang salah, saya bilang gitu. Ya kan itu ya mungkin ya karena ribanya ini gitu. Padahal kita sebenarnya ya setelah beberapa kasus kita kena gitu, ya kita udah komit berdua. Kita pasang kacamata kuda, jangan lihat kanan kiri, saling mengingatkan gitu. Tapi entah kenapa gitu ya, mungkin ini teguran dari Allah ya. Kita disentil supaya kita sadar, supaya kita insaf gitu. Ya alhamdulillah saya sih bersyukur ya, di balik musibah ini saya bersyukur bahwa Allah masih sayang. Allah ingin menyadarkan kami gitu. Dan saat ini dipertemukan dengan saudara-saudara yang luar biasa ya Pak ya. Iya. Masya Allah. Iya. Jadi apa yang rasanya lebih dari keluarga. Iya, iya betul. Dan apa yang dikatakan dalam buku merah itu kan jelas, Allah akan mengirim orang untuk mengambil harta kita yang tidak barokah. Iya. Itu persis itu. Makanya Itu yang sangat kok kayak itu sangatnya saya gitu. kena banget di hati saya tuh itu gitu loh. Makanya banyak pas kesamaannya banget. gitu. Makanya terima kasih kepada Pak Arif yang telah memberikan buku merah kepada kami, sehingga kita bisa semakin kuat tekadnya untuk mempercepat ikut MTR. Apa sih pesannya Pak Arif waktu itu sampai akhirnya yaudah deh saya semakin yakin nih, karena untuk komunikasi awal dengan saya, terus saya arahkan ke Pak Arif. Betul. Apa yang membuat kata-kata Pak Arif mungkin yang sampai sekarang diingat? Dan waktu itu kan setelah itu langsung ke Pak Sofwan. Kebetulan tetangga ternyata ya. Iya. Itu beda blok atau bagaimana ya? Beda klaster. Beda klaster. Masya Allah. Jadi memang saya ambil sesegera mungkin. Jadi tidak ada saya tunda-tunda lagi, sehingga sampai selesai di sini saya ke Solo ke Bogor lagi. Itu karena memang kita pengen mempercepat itu ilmu yang kita butuhkan. Betul. Dan kurang dari sebulan memang ini Bapak sudah 3 event ini loh. Alhamdulillah sudah 3 event Di kita ikutin. TTFM. Nah, biasanya kan orang awalnya dari SMTR nih, teman-teman ya. Awal mulanya. Stepnya kan adalah dari fundamental. Terus baru ke PBTR, baru kelanjutan tuh biasanya TTFM atau yang lain-lain gitu ya. Iya. Pada saat mungkin belum ada fundamentalnya, tapi di TTFM menjadi apa nih, bekal apa yang Bapak dapatkan? Di TTFM sendiri kan itu adalah untuk bisnis ya, untuk makeover ya. Jadi kita di situ ada input yang buat kita untuk menjalankan usaha ke depan supaya nanti bisa grow up. Oke, berarti sekarang udah punya strategi yang perbaikan finansialnya gitu. Sudah kita sudah ada gambaran ya. Ada gambaran. Bagaimana nanti melanjutkan insya Allah dan Insya Allah. Amin. dari situ lanjut ke Solo. Nah, ini kan biasanya SMA TR ini jadi titik yang paling mengesankan. Banyak teman-teman bahkan yang bilang baru merasa terlahir kembali. Yeah. Gimana perasaan selama 2 hari itu? Mungkin Bu Novia dulu ya. Aduh, kalau inget itu pengen nangis. Oh gitu. Ya habis apa ya? Hari pertama dulu coba kita. Hari pertama ya. Nah, apa yang dapatkan? Ya kalau hari pertama ya kita terbuka, jadi terbuka gitu, apa itu riba itu secara gamblang ya. Awalnya kan cuman tahu ini riba cuman gitu aja. Itu kan jadi gamblang lah, saya jadi tahu loh gitu. Jadi membuka ini kesadaran saya gitu, yang selama ini saya apa itu makna harta gitu kan, arti kehidupan gitu loh. Selama ini kan 3 kita pertanyaan besar itu ya. Iya, selama ini kan saya berpikir secara logika kan gitu. Kalaupun kita jual aset yang ini aja, yang ini nggak usah gitu kan, untuk menutupi hutang-hutang itu. Tapi pada kenyataannya ternyata kan masih ada yang melekat gitu kan di hati. Jadi itu kemelekatan itu gitu yang baru saya sadari gitu. Karena kan ya kita nggak bisa logika kita gitu kan, itu ya gimana Allah kan yang akan menentukan gitu kan kita. Itu sih kalau saya. Kalau Pak Abeng gimana nih di hari pertama? Saya itu di hari pertama ikut SMHTR itu udah mulai sadar ternyata yang kita sering kata istilah dari dulu tuh riba, itu kan kita terlalu
tahu sih riba ya, tahu, tapi sekedar tahu gitu. nggak apa ya, oh itu hal biasa, itu lumrah lah gitu ya, lumrah dan umum lah, terjadi rentenir aja gitu ya, rentenir gitu. ternyata terjadi dalam setiap transaksi itu riba standar lah kayak gitu kan. Tapi setelah ikut SMHTR kita, oh ternyata menakutkan sekali konsekuensinya, dan itu kan diperangi sama Allah dan Rasulnya. Jadi ya dari situ kita kemarin sudah berazam untuk kapan azamnya nih Pak? Berapa lama? Kemarin azamnya berapa ya? 1 September ya? Oktober. Ya, Oktober. 1 Oktober ya. Wah, sedikit lagi tuh deket tanggal nikahnya ya. Insya Allah doanya saja, mudah-mudahan itu tercapai. Jadi kita sudah berazam di Oktober ini semua hutang bisa lunas, insya Allah atas izin Allah semuanya, atas pertolongan Allah bisa terselesaikan semua, karena niat kita memang pengen menjalankan perintah Allah. Jadi kita udah berazam, sehingga kita yang tadinya menganggap hal-hal yang biasa sekarang tuh sangat takut mendengar kata riba. Ya alhamdulillah setelah ikut SMHTR kita fundamental kita udah terbangun. Kuat ya, fondasinya kuat. Ya, artinya kalaupun datangi si abang gitu ya, ada kekuatan karena kesadaran gitu ya. Betul. Masya Allah. Nah hari kedua nih, ada momen spesial apa yang dirasakan oleh Bu Novia sama Pak Abeng? Ya, hari kedua itu hari penuh tangisan kalau saya. Hari penuh tangisan. Hari semua penuh orang penyesalan. menangis. Semua orang menyesalan dan menangis. Ya menangis karena penyesalan ya semuanya tentunya. Karena rasa berdosa. Dosa yang telah kita perbuat ternyata terlalu banyak gitu. Jadi kita itu menyesal sekali, dan baru disadarkan saat itu, sehingga kita menyesal yang berkelebihan itu yang membuat kita menangis gitu. Kalau sama ini, terutama istri saya ini boleh dibayangkan gini, maksudnya kalau boleh ditarik lagi perasaan pada saat di hari kedua itu, momen itu apa sih yang sangat waktu itu mungkin langsung kepikiran, langsung terasa gitu, kesadaran apa yang saat itu kebayang deh pada saat itu, di momen itu apa yang dirasakan sama Bu Novia? Saat itu yang paling saya itu tuh kayak kita mengajak perang sama Allah gitu. Yang itu yang aduh saya tuh gimana gitu. Seperti saya kayak menghunuskan pedang gitu. Jadi ngajak perang sama Allah gitu kan. Jadi saya tuh ya nggak tahu ya, riba itu saya pikir ya seperti kita makan babi seperti gitu, ternyata dosanya itu ya ampun gitu kan. Seperti ibarat paling ringan itu kan gitu. Saya tuh jadi udah nggak bisa udah nggak bisa lagi. Ya intinya kita sudah tersadarkan di hari kedua di SMHTR itu kita penuh sekali penyesalan, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa kita, dan kita pun sudah berazam untuk menutup semua pintu hutang. Insya Allah kedepannya kita bisa merubah setiap tindak tanduk ataupun keputusan kita ambil. Insya Allah kita merujuk terhadap perintah Allah, itu aja. Memantaskan diri gitu, lebih memantaskan diri dari mendekatkan kepada Allah, meninggalkan yang Allah larang gitu ya. Memang SMHTR memang menjadi awalan luar biasa lah gitu ya buat teman-teman semua. Betul. Sebetulnya kan PBTR ini sebagai lanjutan bicara tentang teknis. Teknis ini tanpa fundamental kurang. Gitu. Tidak 100% gitu. Karena kebanyakan begini, banyak kan mereka berpikir ingin tahu teknisnya dulu nih. Ini nih yang saya butuhin. Tapi setelah masuk SMHTR dan sekarang PBTR, pasti ada satu frame yang baru utuh sekarang. Gitu. Kebayang kalau misalkan hanya baru PBTR, belum SMHTR mungkin bisa jadi ngemplang atau apa gitu. Di PBTR nih selama 4 hari ini apa yang didapatkan? Karena kan banyak orang tahu teknis aja gitu ya. Oh udah habis ini selesai utangnya udah gitu. Karena kan harapan justru kan ada misi dakwah dan sebagainya. Gimana Bu Novia atau Pak Ben mungkin?
Ya kesimpulannya sih kalau hutang wajib dibayar, kita tidak boleh ngemplang, tapi tinggalkan yang haram gitu. Jadi ya kita udah dapat banyak bekal untuk nanti menghadap si abang. Jadi insya Allah kita akan menyampaikan, mudah-mudahan ini menjadi ladang dakwah kita, bahwa nanti kita akan menyelesaikan, kita pasti bayar semua hutang. Kewajiban pasti kita bayar, tapi yang ada unsur ribanya kita akan tinggalkan dan kita akan hindari itu. Itu Bang. Apakah benar di PBTR itu justru betul-betul menjadi Bapak dapat ilmunya nih secara teknis, yang selama ini kan orang pikir gini, menghapuskan BDO kayaknya nggak mungkin deh. Ya kan ya? Umumnya mungkin kan gitu. Kan sudah perjanjian di awal. Iya. Resmi lagi kan gitu ya. Akad sudah jelas. Kalau misalkan kita nggak bayar, nggak lanjutin, ingkar dong. Gitu. Tapi kalau di PBTR ini diajarinya bagaimana sih sebetulnya, gambarannya apa yang didapatin sih gitu. Benar bisa dapat BDO itu. Kalau setelah belajar nih kira-kira? Ya, kalau kita setelah optimis. belajar sih kita optimis ya. Optimis atas Apalagi pertolongan Allah kan, tentunya. Kita bisa. kan memang niatnya baik. Kita kan berdasarkan keimanan kita kan. Kita mempertahankan itu gitu. Keimanan kita bahwa itu memang dilarang ya sama agama kita ya. Insya Allah kalau kita dalam kebaikan kan pasti insya Allah ada jalan gitu. Mudah-mudahan dimudahkan urusannya semuanya. Karena kita lebih takut sama hukum Allah sekarang. Iya. Jadi sekarang saya sadar ternyata perkara teknis sebetulnya hanya pelengkap ya. Yang paling utama adalah tauhidnya. Iya, tauhid yang penting. Karena kalau teknis itu bikinan manusia ya, dimana mungkin masih bisa dirubah-rubah, ada diganti, ya sesuai kesepakatan. Nah, hanya perdata kan? Ya, betul. Itu makanya. Tapi kan kalau hukum Allah itu sudah menjadi ketetapan buat kita sebagai Muslim harus mengikuti, harus mematuhinya gitu. Itu mungkin. Kenapa sih teman-teman menurut Bapak nih? Kenapa teman-teman perlu mengikuti PBTR atau SMTR atau MTR nih keseluruhan? Kenapa? Kira-kira? Apa sih? Kan sudah dirasakan nih tingkat event. Penting nggak nih sih Pak? Penting banget. Penting sekali buat teman-teman yang belum tahu MTR, lebih baik segeralah ikut di MTR, gabung di MTR. Karena ini MTR sangat berguna buat bekal kita hidup. Bukan hanya dalam bisnis, menjalankan bisnis keluarga. Kita, langkahnya, stepnya itu ya kita tidak akan terjerumus gitu. On the track yang benar ya. Jadi kita sangat berhati-hati nanti dalam berbisnis ya gitu, atau dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah selama ini kan kita nggak pernah mikirin apa sih ini benar apa enggak gitu, diridhoi apa enggak, halal apa enggak gitu ya, nggak pernah ke situ. Kalau sekarang kan kalau ikut MTR kan apapun gitu kan yang dihadapi itu kan pasti ini benar nggak nih, ada ini benar nggak, jadi kita selalu on track gitu. Memahami rambu-rambunya. Betul. Jadi ada rambu-rambu. Ada rambu-rambu. Luar biasa. Sekali lagi deh, kira-kira bagaimana perasaannya dan apa sih pesan buat teman-teman yang mungkin saat ini punya problem yang sama gitu ya. Apa pesannya? Kira-kira teman-teman bisa nggak sih juga seperti Pak Abeng dan Bu Nafia? Saya yakin sekarang kan udah beda nih. Saya melihat lah komunikasi awal waktu telepon pertama ketemu sampai sekarang nih beda, cerah sekarang. Ya, pesan buat teman-teman, silakan langsung ke kamera. Buat teman-teman yang belum ikut bergabung dengan MTR, segeralah bergabung dengan MTR. Insya Allah ini menjadi wasilah untuk solusi Anda yang memiliki masalah yang sama dengan saya, sehingga bisa terselesaikan dengan baik. Juga tidak hanya masalah hutang piutang, tapi masalah rumah tangga, usaha, yang insya Allah akan menjadi ladang amal buat kita semua. Amin. Dan mendapat harta yang barokah. Masya Allah. Amin. Bu Nafia mungkin pesannya silahkan langsung ke teman-teman di. Ya pesan saya juga sama bagi rekan-rekan yang mempunyai masalah yang sama ataupun tidak ya, tidak jadi MTR itu kan tidak membatasi untuk yang mempunyai hutang gitu kan, paling tidak yang untuk bisnis Anda gitu, untuk kehidupan kita gitu loh. Jadi girohnya itu dapat gitu kalau di sini, girohnya dapat. Beda dengan kalau kita ikut kajian seperti apa kan kita hanya itu ya sudah gitu, tapi kalau di sini benar-benar meresap ke dalam hati, jadi dirombak semuanya gitu. Iya, dirombak semuanya, jadi kita tuh seperti kayak terlahir kembali gitu kan,
seperti oh ya ini ya saya, jadi tekadnya kuat gitu loh. Untuk memerangi kebatilan itu tekadnya kuat kalau di sini. Ya insya Allah ini kan yang akan menuntun kita ya ke depannya gitu, supaya lebih berhati-hati lagi dalam bertindak, gitu, dalam melakukan apapun gitu. Masya Allah, betul nih, luar biasa. Saya semakin apa ya, bahagia karena saya tahu perjalanan dari awal gitu ya, bagaimana perjuangan Pak Abeng dan Ibu gitu kan, sampai dari Bogor ke Solo, balik lagi ke Bogor dalam waktu itu. Saya mengutip kata-kata Pak Abeng dan Bu Novia bahwa ya kita dirombak gitu ya, bukan hanya masalah utang kan gitu ya. Iya. Utang itu cuma gerbangnya, riba itu ya konsekuensi yang kita dapatkan dari utang tadi. Ternyata di MTR bukan cuma nyelesain utang, tapi kehidupan ya. Bisnis, keluarga. Saya yakin Bu Novia dan Pak Abeng sekarang semakin harmonis. Kayaknya makin lengket. Kelihatan Kak dari wajahnya. Mudah-mudahan insya Allah sahabat sekalian, Anda juga bisa mendapatkan kebahagiaan seperti kami. Insya Allah bisnisnya semakin barokah, makin melejit, utangnya segala macam kurang dari setahun. Amin ya Allah. Keluarganya makin harmonis. Amin. Ya, anak-anak solih-solihah. Insya Allah itu luar biasa. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Ini majelis yang luar biasa. Mudah-mudahan 70.000 malaikat mendoakan kita. Amin. Teman-teman sekalian, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan Anda yang di sana bisa juga terbebas daripada hutang dan ribanya. Bisnisnya berkembang, bergabung dengan MTR segera. Silakan kalau memang video ini bermanfaat, subscribe videonya, like, ya kan, dan juga share ke banyak orang. Insya Allah menjadi amal jariah. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan 1 Oktober bahkan lebih cepat dari itu Pak Abeng dan Novia lunas hutangnya. Insya Allah mudah-mudahan kita akan ketemu lagi Pak Abeng dan Novia. Sahabat sekalian, kita jangan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.